Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan subbab paling terakhir pada bab keselamatan, yakni keimanan kepada kalimah syahadat. Setelah ini kita akan memasuki judul baru, bab baru berkenaan dengan rukun Islam. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan membahas berkenaan dengan subbab paling terakhir di bab berkenaan dengan keselamatan, bab ke-7. Dan Hazrat Muhammad SAW membahas berkenaan dengan keimanan kepada syahadat, bagaimana beliau menyampaikan kepada kita keimanan hakiki akan tauhid ilahi, kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak hanya sekedar ucapan tapi lebih daripada itu. Silakan Bapak menyampaikan pemahaman. Secara singkat dan padat itu Hazrat Masih Maud SAW menerangkan bahwa keimanan kepada kalimat syahadat itulah yang akan membawa najat atau keselamatan ini. Tapi yang jelas bahwa tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, ya, tanpa diikuti makna dari la ilaha illallah itu saja, ya. Jadi sehingga banyak orang salah paham, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian dia akan masuk surga. Itu tidak diambil mudah seperti itu. Ya, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW itu adalah falsafah hidup yang sesungguhnya itu justru terpusat kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini saya akan bacakan satu kutipan dari Nurul Quran, ya. Hazrat Masih Maud SAW bersabda, sesungguhnya memang benar bahwa menurut ajaran Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia bisa menghapus dosanya dengan menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Adalah satu kenyataan bahwa mereka yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang tidak mempunyai sekutu serta kepada Muhammad, manusia terpilih yang diutus oleh Sang Maha Perkasa, dan ia kemudian mati dalam keadaan beriman demikian, maka ia akan memperoleh keselamatan. Di bawah langit ini tidak ada bentuk keselamatan yang bisa diperoleh melalui laku bunuh diri orang lain. Malah sebenarnya tidak ada orang yang saleh yang lebih sinting dari orang yang punya wacana fikiran seperti itu. Keimanan kepada Allah sebagai wujud yang Maha Esa, di mana berkat Rahman dan Rahimnya, maka dia mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad adalah suatu akidah yang akan mengangkat kegelapan dari kalbu manusia dan mengganti ego manusia dengan ketauhidan ilahi. Berikutnya setelah itu adalah meluapnya wawasan ketauhidan atau marifat, ya, ke seluruh kalbu, sehingga yang bersangkutan menikmati kehidupan surgawi di dunia ini juga. Sebagaimana kalian perhatikan, dengan datangnya sinar maka kegelapan menghindar. Begitu juga ketika cemerlangan dari la ilaha illallah, ya, merasuk dalam kalbu, segala kegelapan ego akan menghilang. Mana dari dosa sungguhnya adalah akibat kegalauan dari nafsu ego, di mana manusia yang mengikutinya dikatakan pendosa. Adapun pengertian dari la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, yang diambil dari berbagai pengertian dalam kamus bahasa Arab, mengandung arti bahwa tidak ada yang lebih dihasrati, dicintai atau disembah ataupun dipatuhi kecuali Allah. Jelas kalau konsep ini nyatanya bertentangan sama sekali dengan realitas dosa dan sumbernya.
Bila seorang dengan ketulusan hati menerapkan pemahaman ini di dalam kalbunya, dengan sendirinya segala konsep yang bertentangan dengan itu akan tergusur dari nuraninya. Jadi di sini apa yang ingin digambarkan oleh Hazrat Masih SAW itu, ya, bahwa kata ilah itu, ya, berarti sesembahan atau yang memiliki arti yang sangat luar biasa sekali. Jadi yang satu yang paling dicintai dari segalanya, yang paling diminati, disembah, dipatuhi, itu adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ya, sudah jelas sekali kalau ini ada dalam pemikiran setiap orang yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu yang akan menghapuskan segala bentuk ego yang ada dalam diri itu. Ya. Oleh karena itu runtutannya kenapa kaitannya dengan Rasulullah SAW? Karena dengan yang dipatuhi, yang dicintai, yang disembah, yang ditaati adalah Allah Ta'ala, maka seluruh apapun juga perintahnya itu, ya, yang kita sampai kepada kita itu melalui Rasulullah SAW mengutus insan kamilnya ini, maka itu menjadi rentetan untaian mata rantai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keselamatan itu. Jadi bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja di mulut tanpa upaya, tanpa kepatuhan, tanpa keitaatan, tanpa kecintaan, ya. Itu tidak begitu, ya. Oleh karena itu maka di sini selanjutnya beliau mengatakan ketika semua nafsu ego bisa dikesampingkan, diketepikan semua, maka tercapailah satu kondisi yang disebut sebagai kesucian yang murni dan ketakwaan hakiki. Tujuan dari kepercayaan bagian kedua yaitu beriman kepada Rasulullah adalah agar manusia juga beriman pada firman Allah. Keimanan pada firman Allah sungguhnya menjadi prasyarat bagi seorang yang mengaku bahwa ia ingin menjadi hamba Allah yang patuh. Melalui pengakuan bahwa ia mengimani perintah-perintah Tuhan, keimanan pada firman Allah juga tidak mungkin tanpa beriman kepada sosok yang melaluinya firman tersebut disampaikan. Inilah yang menjadi inti daripada kepercayaan ini. Jadi sudah jelas sekali bagaimana kita mempercayai akan Tuhan, wujud Tuhan dengan sifat-sifatnya, apa kebaikannya, ihsannya, ya. Kalau tidak melalui Rasulullah SAW, karena tidak bisa berhubungan langsung, ya, perintah itu, ya, manusia tidak memiliki kapasitas untuk langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya diciptakan adalah malaikat apa semua itu kan, itu ada mekanismenya itu bab-bab yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu untuk menitukan harus diutuslah wujud yang sama dengan manusia yaitu Rasulullah SAW. Dia bukan bangsa dari jenis yang lain tapi juga dari manusia, karena hikmahnya itu ketika seseorang itu manusia diutus oleh Allah Ta'ala, kita juga sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kapasitas sebagai manusia, itu akan bisa mengikuti semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi itulah sebetulnya, ya, walaupun itu singkat sekali, ya, jadi intisari semua ajaran Al-Quran itulah la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah dia, terus begitu saja, tapi justru dengan meresapinya, dengan dalam diri, dalam kalbu seorang itu, ya, suasana ketauhidan itu ada, ya. Karena di tempat yang lain masing-masing mengatakan ego itu begitu banyaknya, yang banyak cabangnya itu, yang menjadi penghalang, menjadi berhala, ya, menjadi penghalang yang mengakibatkan orang berbuat dosa. Dosa itu adalah salah satunya tindakan yang menghambat manusia bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam beberapa keterangan Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu menerangkan bahwa laku dosa itu yang mengakibatkan terhalangnya manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penghambat, menjadi penghalang, menjadi tabir. Nah, itulah dosa. Jadi dengan meyakini Allah Ta'ala tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh itu dengan mengucapkan itu, seluruh apapun juga keinginan diri kita, hasrat apa semua itu,
ya, itu akan dipatahkan, akan dikalahkan oleh hasrat, kecintaan, pengabdian, kepatuhan, keitaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apapun juga tindakan itu, nah itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara mengamalkan ketauhidan itu. Tidak terlepas, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah di masjid atau di tempat-tempat sunyi, itu tidak begitu. Karena manusia ini dia berinteraksi dengan manusia lain. Ya, bergaul, dia ada istri, ada anak, tanggung jawabnya. Ya. Jadi semua itu, ya, itu yang akan menuntun manusia kepada ketauhidan itu. Artinya apa? Semua ketaatan kepatuhan kepada Allah Ta'ala itu dizahirkan dengan ketaatan kepatuhannya kepada Rasulullah SAW dan perintahnya itu. Ya, yang berupa syariat itu. Syariat itu banyak itunya, cabangnya. Malah Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak kurang dari 700 perintah yang ada dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu 700 itulah yang harus kita penuhi itu. Barulah kita akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nggak ada amalnya, nggak ada. Itu justru kalau betul-betul dia meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Ta'ala, ya, maka itu menuntut manusia untuk menzahirkannya di dalam amalan, di dalam tindakannya, di dalam kesehariannya itu. Nah, kualitas amalan itulah yang menentukan nanti apakah dia seorang ahli surga atau sebaliknya. Jadi kalau banyak orang ya salah kaprah, ya, tidak seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu. Baik Pak, jelas sekali dari pemaparan Bapak bahwa beriman kepada syahadat, terutama khususnya kalimat tahlil, tauhid, la ilaha illallah, tidak hanya sekedar ucapan, mesti ada, mesti memenuhi tuntutan-tuntutan. Dari tauhid ilahi tadi yang Hazrat Musa SAW kemukakan bahwa haruslah Tuhan yang paling dicintai, dipatuhi dari segalanya, terutama di atas ego kita sendiri. Nah, kemudian Pak, cukup jelas berkenaan dengan hal tersebut, cuman di beberapa muslimin juga di antara kita semua masih ada keyakinan bahwa ucapan yang terakhir yang keluar dari kita itu la ilaha illallah sebelum wafat, itu insya Allah akan masuk surga. Nah, bagaimana berkenaan dengan hal ini? Ya, kalau kita lihat begini, kalau secara keseluruhan kan, apa yang kita pahami, ya, itu satu masa pun orang semua akan masuk surga, ya. Hanya dengan mengucapkan la ilaha juga satu kali, nanti juga akan masuk surga. Tapi kapannya itu, ya, itu yang jadi pertanyaan. Bila itu ada yang cepat, ada yang belakangan, ada yang terakhir, ya. Ada yang mampir dulu ke mana dulu? Mampirnya itu, ya, mampirnya dulu ke neraka dulu kan. Itu kan proses. Oleh karena itu ya, itu untuk membesarkan hati orang, ya. Sehingga katanya kalau mau meninggal, ngucaplah kan. Padahal seumur hidupnya dia tidak pernah beramal, ya, berbuat jahat apa semua kan. Macam mana dia masuk surga? Di akhirnya betul juga sih, ya. Ada riwayat yang sangat masyhur kan. Nah, itu mengenai satu orang entah siapa itu. Ada orang bilang itu Abu Jahal lah, inilah kan, macam-macam. Surga itu nanti ada satu masa itu jendelanya, pintunya sudah kelepak-kelepak ya, kena angin. Nggak ada penghuninya lagi, hanya tinggal satu orang. Ya, itu pun akhirnya Allah Ta'ala, ini panjang riwayatnya, tidak cukup waktu. Akhirnya Allah Ta'ala tanya, kasihan si fulan, coba tanya mau kemana dia. Tanya berulang-ulang kali kan, di luarlah, di ini. Akhirnya masuk surga. Ya, karena, dan logika pun, umur manusia ini, ya, berapa tahun? 100 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Dan selama hidupnya tidak akan mungkin dia berbuat dosa selamanya. Kan tidak adil rasanya itu kalau kita berbuat jahat 20 tahun, di penjaranya 10 seumur hidup. Ya, abadi, nggak mungkin. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, karena
neraka atau correction lah ya, correction tempat koreksi lah ya, tempat itu juga kan merupakan penzairan sifat rahmah Allah Ta'ala. Ya, manusia ini semuanya ingin masuk surga, tapi ya ada koreksi dulu lah, ada perbaikan dulu, disembuhkan dulu dari penyakitnya. Nah itulah ya konsep. Akhirnya ya seperti rumah sakit, orang sakit kan, dia biar disembuhkan dulu, baru dia sembuh dan masuk sehat. Nah begitu juga kita meyakini bahwa itulah konsep neraka surga dalam dalam Islam ini. Jadi keselamatan itu ya di sini dalam konteks la ilaha illallah itu menuntut manusia untuk betul-betul menjalankan apa di balik perkataan, ucapan atau deklarasi la ilaha illallah itu. Sudah jelas sekali di sini bahwa seseorang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah itu menuntut seseorang untuk patuh, untuk mencintainya lebih dari segalanya, mematuhinya, itaatnya, ya, menjadi hasrat hatinya selamanya, selama hidupnya itu. Nah, disinilah perjuangan manusia ini selama hidup. Kadang-kadang kita kan lain, ya, selama hidup kita macam-macam, kita ingin itu, ingin ini, ya, lupa sama Tuhan. Ya. Oleh karena itu tindakan kita ini apapun juga selalu kita harus mengucapkan bismillah, doa apapun juga kan, supaya ingat bahwa semua kurnia apapun juga itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat ini ya dengan mengucapkan la ilaha illallah ini kalau betul diyakininya kemudian sesuai dengan amalannya ini ya maka menjadi jaminan dia akan masuk ke surga dan mendapatkan keselamatan. Jadi yang intinya ini ya semua itu memerlukan usaha dan jihad binafs itu. Ya, menghilangkan seluruh egonya yang ego ini yang kemudian di tempat lain Masya Allah mengatakan itu yang tidak kelihatan, yang selama hidup kita ini akan terbawa-bawa. Ya. Nah ini karena ada dalam diri kita, dalam jati diri kita ini ada semua itu. Nah untuk menghilangkan itu kan perlu perjuangan. Ada orang mengandalkan karena ilmunya, orang mengandalkan kepada kawannya, ada orang menggantungkan dirinya kepada jabatannya, apa semua kalau tidak begini, ini begini. Kalau tidak karena aku punya kawan ini, tidak mungkin, macam-macam lah. Padahal itu semua adalah hanya cara, sarana untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita betul-betul menghilangkan ego itu. Di tempat lain, Hazrat Masya Allah mengatakan bahwa sarana yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu bukan tidak boleh digunakan. Tapi digunakan, Allah Ta'ala juga ciptakan kan. Itu untuk dengan niat sepenuhnya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala itu. Semua itu adalah kurnia dan berkah serta kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian Pak, ada yang menjadi pertanyaan juga yang menggelitik. Mengapa di dalam rukun Islam ini syahadat sendiri itu ditempatkan paling awal? Ya. Paling awal bahkan sebelum ibadah paling utama yakni sholat. Nah, bagaimana? Ya itu kan urutannya itu. Bagaimana kita mau sholat kalau tidak percaya dulu kepada yang di atas. Jadi Rasulullah SAW diutus itu untuk meyakinkan dulu bahwa Tuhan itu ada. Ya, wujudnya begini, ini perintahnya begini. Baru kemudian untuk mencapai itu adalah sarananya. Kan begitu. Makanya dikatakan rukun Islam. Baru ada tuntutannya apa untuk mencapai itu. Ya. Makanya rukun artinya kan itu tiang. Ya. Itulah. Jadi ditompanglah semua itu. Kalau kamu mau itu ini sarana sholat, terus puasa, kan ada zakat, ada haji, kan itu semua. Jadi makanya ditempatkan yang paling karena itu yang menjadi tujuan. Untuk menjadi tujuan hidup, tujuan agama itu
supaya dalam diri setiap orang itu berdiri terpatri atau terbentuk tauhid ilahi itu dalam dirinya. Oleh itulah dengan ketika orang sudah mulai seberapa jauh ketauhidannya itu dalam dirinya itu, ya bukan hanya mengucapkan Allah Ta'ala itu tunggal, esa, ya, tapi juga ada kewajiban ikutannya untuk mewujudkan itu dalam diri setiap orang itu. Kan agama Rasul diutus atau apa untuk menegakkan ketauhidan itu, ya, menegakkan ketauhidan dalam diri setiap manusia. Makanya itu cara untuk mencapainya itu bagaimana kan? Dengan doa, dengan macam-macam lah, itu sholat juga artinya kan doa. Nah itu dia. Kemudian Pak, di akhir beliau Hazrat Masya Salam menyinggung berkenaan dengan pentingnya beriman kepada utusan Allah Ta'ala. Karena dengan mengimani utusan, kita juga mengimani firman Allah Ta'ala. Artinya memang mengimani utusan Tuhan juga penting selain beriman kepada kitab dan Allah Ta'ala itu sendiri. Ya itu kan sudah jelas bahwa tadi di awal juga sudah disebutkan bahwa mengenal Allah Ta'ala itu melalui utusannya. Ya, itu menjadi contoh bagaimana amalan seorang yang memiliki tauhid itu, ketauhidan. Ya, padahal Rasulullah SAW manusia biasa. Ya, jadi contoh yang paling baik, yang paling sempurna ada dalam diri dan perilaku beliau. Baik urusan ibadahnya, urusan muamalatnya. Kan beliau juga berkeluarga, bersahabat, berperang, berinteraksi. Nah itu syariat semua itu ya beliau jalankan itu untuk menjadi contoh, dan melalui beliaulah ya itu kita mengenal Tuhan itu. Makanya sangat penting sekali. Ya, tidak mungkin Allah Ta'ala pada setiap orang kan. Itulah penzahiran dari sifat rahmaniyah Allah Ta'ala mengutus utusannya itu. Melalui itunya lah kita. Makanya dikaitkan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik Pak, silakan menyampaikan kesimpulan untuk menutupi episode kita kali ini Pak. Ya, seringkasnya atau singkatnya bahwa dengan mengucapkan la ilaha illallah itu ya, dan meyakini bahwa la ilaha illallah itu menuntut manusia untuk menanamkan dalam dirinya itu hasrat, kecintaan, kepatuhan, ketaatan yang betul-betul di atas segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dituntut untuk menjalankan semua perintahnya yang dicontohkan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya mengucapkan la ilaha illallah di mulut saja itu tidak berfaedah tanpa ya menyatakan, menjahirkan, memanifestasikannya di dalam kehidupan keseharian, sehingga ego yang ada dalam diri kita ini ya akan terhapus. Yang ada adalah hasrat, dambaan, kecintaan, kepatuhan, keitaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan membawa manusia kepada najat atau keselamatan itu. Jazakumullah Bapak atas pemaparan Bapak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita pada episode kali ini berkenaan dengan keimanan kepada syahadat, di mana menjadikannya sumber dari keselamatan. Menarik sekali tadi kita telah memperbincangkannya, bahwa tidak hanya cukup sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi perlu mengamalkan segala tuntutan dan perintah dari Allah Ta'ala. Saya Amar Ahmad undur diri, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang baru pada bab ke-8, yakni Rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.